yang dapat kita rasakan bahwa ucapan kita itu termasuk logis. Yang pertama, berikan alasan yang tepat untuk argumen Anda. Sudah jelas bahwa kita berargumen, kita harus memberikan alasan tentang argumen yang kita akan sampaikan. Ketika kita berargumen, kita harusnya memberikan alasan, tidak hanya memberikan alasan. Yang kedua, hindari lompatan logika dan melebih-lebihkan. Jangan mengurangi dan jangan melebih-lebihkan, harus standar saja. Yang ketiga, konsisten dalam bersikap. Yang keempat, gunakan kata-kata sederhana, maksudnya menggunakan kata-kata yang dimengerti oleh audiens atau pendengar. Jangan menggunakan kata-kata yang berat sehingga audiens tidak mampu mendengarkan dengan baik. Oke, jadi misalnya kalau kita berbicara dengan seseorang menggunakan istilah-istilah yang tidak dimengerti oleh orang lain, itu percuma. Jadi pakailah istilah-istilah yang dimengerti oleh orang yang diajak bicara oleh kita, gitu kan? Selanjutnya yaitu tentang storytelling. Saat kita diminta untuk storytelling, ada 3 hal yang kita harus perhatikan, yaitu kalimat pertama yang enak didengar. Sudah pasti ketika kita melakukan storytelling, kita harus memberikan kalimat yang enak didengar supaya kita didengarkan oleh audiens, atau misalnya kita melamar pekerjaan kepada suatu perusahaan. Ketika kita mewawancara HRD, pasti salah satu HRD akan melakukan kayak silakan untuk storytelling dari diri Anda sendiri. Kita yang pertama harus melakukan kalimat yang menarik untuk si HRD itu menotis kita dan mendengarkan kita. Tidak. Coba jelaskan story itu sendiri. Mungkin teman ada yang belum tahu. Storytelling itu kayak menceritakan tentang diri ini. Kalau ketika kita melamar pekerjaan, yaitu tentang diri kita sendiri. Kita dari dimana, kita kepribadian kita seperti apa. Kita harus memberitahu kepada HRD itu bahwa kita memiliki kelebihan. Tapi memiliki kelebihan itu memberitahu kelebihan tidak dengan kata sombong. Kita harus tetap rendah hati, tapi kita harus memberitahu kelebihan kita. Misalnya kelebihan kita dalam kita mengacu pada komunikasi kita. Nah, kelebihan kita yaitu saya mampu mendapat berkomunikasi dengan baik. Itu salah satu kelebihan. Misalnya seorang kelebihan kanan, jangan sombong bahwa saya memiliki kelebihan yang tidak semua orang punya, padahal semua orang juga bisa berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, menggunakan suara jelas dan lantang. Nah, kalau lantang itu, kalau misalnya kita lagi di kelas atau kita lebih dari orangnya lebih dari satu, kita harus menggunakan suara yang lantang. Tidak mungkin kita menggunakan suara pelan tapi ada banyak orang. Tapi kalau misalnya kita lagi berlamar pekerjaan, jangan menggunakan suara lantang. Tidak mungkin kita menggunakan suara lantang di suatu ruangan, nanti kita diucapnya kayak gimana. Hanya menggunakan suara yang jelas. Kalau yang jelas mau dalam banyak